adik Mas Hadi Negoro, dalam situasi seperti sekarang, pasti kita teringat pada Bung Karno. Neolib telah mencengkeram kita, sehingga seluruh kekayaan alam, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan teknologi, kedaulatan budaya, dan lain-lain sudah diambil alih oleh orang-orang asing. Padahal pada waktu itu Bung Karno menitipkan negara ini kepada kita. Maksud menitipkan adalah untuk dipelihara, untuk ditingkatkan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kita telah terlena tidak berbuat apapun tatkala Neolib telah mulai menggerogoti kita. Dan pesan Bung Karno pada waktu itu, revolusi belum selesai. 40 tahun lebih setelah Bung Karno meninggal, kita tidak pernah ingat kata-kata Bung Karno. Tetapi tatkala presiden yang terlemah dalam sejarah Indonesia sekarang ini mengundang Neolib lebih mencengkeram kita, mulailah kita sadar bahwa memang revolusi belum selesai. Padahal saya sebagai penyambung lidah Bung Karno bertahun-tahun mengajak rakyat melakukan revolusi, tetapi tidak ada yang pernah tergerak. Beruntung akhir-akhir ini baik mantan tentara maupun tokoh-tokoh politik yang anehnya sudah tua-tua berani mengajak revolusi. Saya membaca tulisan Bapak Sayyidiman Suryo Hadi Projo dalam harian Kompas. Dia mengatakan, saya seorang militer, saya telah melakukan sumpah prajurit Sabta Marga. Saya tidak ingin negeri saya dijajah kembali oleh Neolib. Tetapi Presiden Indonesia yang juga tentara, yang juga punya Sabta Marga dan sumpah prajurit, kok malah membiarkan Neolib mengobok-obok Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan itu Pak Sayyidiman mengatakan, berhenti sekarang juga, jangan lanjutkan kebobrokan di Indonesia sekarang ini. Demikian juga Pak Saud Kadi, mantan tentara, tadinya masih ragu-ragu, kita revolusi tanpa darah. Mana ada Pak Saud revolusi tanpa darah? Sekarang kita belum revolusi, darah rakyat sudah berceceran di mana-mana, dikebukin Satpol PP, dikebukin polisi, dikebukin tentara, berdarah-darah. Apalagi kalau rakyat berani melawan dengan revolusi. Jangan takut darah. Darah adalah nyanyian kita, lagu kita. Tanah tumpah darah Indonesia. Begitu juga Kiki Sanakri dengan lantang berani mengatakan, hentikan sekarang juga pemerintahan SBY. Kalau tidak kita akan makin rusak, makin terjerumus dalam penjajahan Neolib. Muncul tadi malam 45 tokoh. Ada yang setengah berani, ada yang diem, ada yang berani. Tapi intinya, hentikan sekarang juga pemerintahan SBY Budiono, supaya SBY Budiono menyerahkan kekuasaan sekarang juga. Kalau tidak diberi tenggat waktu sekian, rakyat akan bergerak di jalanan, rakyat akan melakukan revolusi, menuntut kembali kedaulatannya, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya, dan kedaulatan apa saja. Dan rakyat pun sudah ngos-ngosan, sudah tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli gula,
tidak bisa membeli sepatu, tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tapi rakyat belum berani melakukan revolusi. Yang dilakukan rakyat justru sangat tercela. Menjual anaknya, membiarkan anaknya jadi pelacur atau TKI. Itu harus dicegah. Bahkan membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh dirinya. Kita intelektual yang ada di ruang ini harus bisa mengajak rakyat. Jangan bunuh anakmu, jangan bunuh dirimu, bunuh orang yang menyengsarakan kamu. Harus siapapun, kalau itu bupati, bunuh bupati. Kalau itu DPRD atau DPR, bunuh DPRD, DPR. Kalau itu kata masyarakat yang paling besar, bunuh yang paling besar. Jadi sudah rusak-rusak semua. Suasana revolusioner sudah terjadi di mana-mana. Pak Rizal Ramli aktif ikut dimanapun ada forum-forum yang mengajak orang melakukan revolusi. Luar biasa. Pak Saurip Kadi, Pak Hatta, Pak Effendi Koiri, Ibu Tia Pitaloka. Wah, luar biasa serikandi-serikandi kita. Nah, masalahnya kenapa revolusi belum meledak? Saya bahagia semalam tidak ikut diundang. Bahagia karena saya diundang oleh Habib Rizik bersama belasan Habib. Saya katakan, hei Habib Rizik, dulu Bung Karno kuat karena ada NASA Komnya sekarang hilang. Karena itu harus bersatu, NASA, nasionalis, agama, jangan berjalan sendiri-sendiri. Begitu Anda berjalan sendiri, Islam kita akan menentang. Begitu nasionalis berjalan sendiri, Islam akan menentang. Itu harus dihentikan. Kita berjalan bersama. Dan apa jawab Habib Rizik dan Habib lainnya? Setuju. Kita, Habib Rizik dan Pak Permadi akan membuat revolusi. Kita akan naik kendaraan berdua diiringi puluhan ribu orang di belakang dan kita pasti menang. Loh, jadi kalau Islam dan nasionalis sudah bersatu, saya yakin, aku yakin, Ainul yakin, rakyat Indonesia pasti menang. Jangan takut tidak ada uang, jangan takut tidak ada senjata, karena TNI pun pada saatnya akan meletakkan senjata dan tidak akan menembak rakyat. Uang akan datang sendiri. Pada saat kita menang, konglomerat dan koruptor akan memberikan uang pada kita. Karena ini sudah berkali-kali kita alami. Pada saat kita mau masuk DPR, tidak punya uang, takut gimana nanti. Tapi begitu kita menduduki DPR, uang mengalir ratusan juta. Sekalipun demikian, ada sahabat-sahabat kita yang tega mengkorup sumbangan-sumbangan itu. Jadi memang kita tidak bisa bersih dari koruptor. Karena sekarang zaman edan, pembersih koruptor ikut edan. Tapi sebentar lagi Tuhan akan menurunkan laknatnya. Nasaruddin sudah tertangkap, sekalipun itu semua rekayasa. Karena tidak mungkin seorang Nasaruddin yang pintar membawa istri dan anaknya dengan paspor yang tidak diganti namanya, sehingga mudah diikuti dan lalu tertangkap. Sangat mudah dibaca. Oleh karena itu, karena waktu yang diberikan saya hanya 15 menit, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam ruangan ini, jangan takut melakukan revolusi. Revolusi sudah harus dimulai. Hari-hari duta, amalnya. Sanggup? Sanggup. Apa anak-anak yang pakai kaos merah, jangan cuma diem. Sanggup?